Rasulullah hijrah itu kan setelah peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini Mekah Medina nih lho Pak. Bahkan sampai Sidratil Muntaha itu tidak sampai semalam. Tapi giliran hijrah mengapa kok susah banget? Sampai bersembunyi di gua Sur. Kan susah. Ya itu berat gitu. Kok enggak kemudian Rasulullah minta mawon ya Rasul makling gitu kan. Wong sing wadohe kaya ngono gak sampai sewengi. Itu artinya apa? Mukjizat, karomah itu diberikan oleh Allah atas kehendak Allah dan itu adalah khariqul adat tidak sebagaimana adat biasanya, tapi kalau menurut Syekh Said Ramadan Al-Buti itu adalah mung sekilas. Mukjizat itu sekilas. Sekilas itu ya membelah lautan Madar ya udah selesai. Gak kemudian tongkatnya kapan-kapan didodokke ke belahi apa-apa kan ora. Abang, ireng, putih ning donya iku ya sing gawe Gusti Allah. Nek tembunge wong Jawa niku sangat singkat sekali. Terserah sing ngecat Lombok napa. Tapi juga tidak meniadakan loh ya. Sekali lagi ya biar nggak salah paham, tidak meniadakan ikhtiar. Orang itu kalau taat Allah niku bukan taat separuh, sing separuh mboten taat. Separuh taat itu secara keseluruhan. Dan di Al-Qur'an itu sangat jelas. Bahkan Rasulullah juga banyak menyampaikan yang namanya orang baik itu kalau dibandingkan orang banyak ibadah gitu dengan orang yang membiayai ngasih makan orang yang ibadah niku apik pundi? Apik sing biayai. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wangsyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab Al-Hikam, Syarah Al-Hikam sampai pada hikmah yang 212 bagian C ya. Bagian C nggih niki penjelasan yang ketiga. Kita masih menjelaskan hikmah al-kainu fil kaun walam tuftah lahu mayadinul ghuyub masjunun bimuhitatihi wa mahsyurun fi haikali dzatihi. Nggih, kalau ada yang pegang link kitab itu ada di halaman 191. Nah, nanti yang kita baca itu baris ke 6 ya. Baris kedua apa 6 gitu. Ya, 2 dari bawah nih. Waqala ba'duhum. Nah, itu masih menjelaskan tentang hikmah bahwasanya orang-orang yang hanya berada di alam semesta ini dan tidak terbuka baginya medan-medan kegaiban, makrifat, hakikat, maka dia adalah orang yang terpenjara oleh batas-batas lingkungannya dan terkungkung dalam kerangka jasadnya sendiri. Waqala lan dawuh, waqala ba'duhum, dan seorang ulama ahli sufi berkata, Asyraftu ala Ibrahim bin Adham. Aku melihat Ibrahim bin Adham, melihatnya diam-diam. Napa Pak? Ngintip nggih. Aku mengintip Ibrahim bin Adham wa huwa fi bustani yahfaduhu. Ketika ia sedang menjaga kebun. Waqad akhadahun naum. Dan saya lihat Ibrahim bin Adham tertidur. Wa idza hayyatun, dan tiba-tiba datang seekor ular. Fi famiha taqatun.
fi famiha taqatu narjisin, yang di mulutnya ia membawa setangkai bunga narjis, turawwihu biha, dan ular tersebut mengipasi Ibrahim bin Adham dengan bunga narjis. Bunga narjis ini bunga yang punya mirip dengan kipas angin. Kita akan masih menjelaskan, nggih. Ini penjelasannya berupa contoh bahwasanya orang-orang yang bersama Allah, maka alam semesta dunia ini akan bersamanya. Nah, di antara ceritanya, kisahnya adalah Ibrahim bin Adham dikenal seorang sufi yang solih, yang besar gitu. Nah, sampai ular mawon pingin ngipasi Ibrahim bin Adham. Artinya dunia semesta itu dijadikan oleh Allah untuk melayani orang-orang yang sungguh telah melayani Allah sepenuhnya. Wa hukiya lan diriwayatkan ani Ibni Ishaq As-Sa'luki, dari Ibnu Ishaq As-Sa'luki rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Kala beliau berkata, kharajtu marratan ilal haji, suatu ketika aku berangkat haji. Nek kata per kata ya kharajtu, saya keluar, marratan satu saat, ilal haji, kepada haji. Nah, terjemahan yang lebih memudahkan, suatu ketika aku berangkat haji. Fabainama ana fil badiyah, dan saat aku di padang pasir, itu aku tersesat sendirian, ya, di padang pasir sendirian. Falam jannal lailu alayya, ketika malam menyelimutiku. Wakanat lailatan qamraa, dan malam itu terang karena cahaya bulan. Fasami'tu sauta syakhsin dhaifin, aku mendengar suara lemah. Yaqulu, yang suara itu berkata, ya Aba Ishaq, wahai Abu Ishaq, qad intadzartu, sungguh aku telah menunggu kamu. Qad intadzartuka, sungguh aku telah menunggumu, minal ghodati, sejak pagi. Ini dihubungkan kali tema kita, nggih, kali hikmah ini, bahwasanya alam semesta dunia itu nyengkuyung orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil jelasnya ngene iki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi ada orang sudah menunggu orang tersesat. Aneh toh? Iya. Anehnya, tapi kalau dihubungkan dengan itu nanti akan jadi kita memahaminya bahwa orang-orang yang soleh-soleh itu, alam semesta itu diperintahkan oleh Allah untuk melayaninya. Termasuk memberikan kabar bahwa nanti ada orang yang akan tersesat di sini. Oke, Bapak-bapak, kalau kita mencoba memahami fenomena-fenomena seperti itu, termasuk fenomena weruh sadurunge winara, orang-orang yang tahu isi hati kita, maka kita juga bisa merujuk pada ayat Al-Quran surat 2 ayatnya 282. Ya. Angkanya sudah lumayan nanti toh. Quran surat 2 ayatnya 282. Nah, di situ Allah berfirman bahwasanya bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan atau mengajari kalian. Jadi kalau orang itu bertakwa kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya takwa, berarti dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Perintahnya Allah itu, urip itu adalah untuk menyembah kepada Allah. Ya, uripnya yang menyembah Gusti Allah terus. Pak, orang menyembah Allah berarti nggak kerja ya? Nggak begitu. Orang bekerja itu
Kalau niatnya benar maka dia adalah juga menyembah Allah atau beribadah. Orang-orang seperti itu diberi kemudahan-kemudahan, bahkan diajari oleh Allah ilmu-ilmu yang dia tidak mengerti. Termasuk ilmu-ilmu yang disebut orang sebagai laduni itu. Nah, niki ditunggu sejak pagi. Fadanautu minhu, aku pun mendekatinya, mendekati orang yang menunggu sejak pagi tadi. Faida huwa syabun nahifun, dan ternyata ia seorang pemuda kurus yang hampir meninggal. Qad asyrafa alal maut. Wa huwa faida huwa syabun nahifun. Dia adalah seorang pemuda kurus qad asyrafa alal maut yang hampir-hampir meninggal. Wa haulahu rayahinu kasiratun. Di sekelilingnya terdapat banyak bunga harum. Minha ma araftuhu. Sebagian aku mengetahui bunga itu, mengenal bunga itu. Wa minha ma lam a'rifu. Dan sebagian aku tidak mengetahui jenis bunga itu. Fakultu, maka aku berkata, min aina anta? Dari mana engkau? Fakola, dia menjawab, min madinati Samisato. Dari kota Samisat. Kuntu fi izin wa sarwatin. Aku dahulu adalah orang yang hidup dalam kemuliaan dan kekayaan. Fatolabatni nafsi bila uzlah. Namun jiwaku menginginkan untuk uzlah atau menyendiri. Fakharajtu, maka aku pun keluar dari rumah menuruti keinginan itu. Waqad asyraftu alal maut, dan sekarang aku hampir mati. Fasa'altullah ta'ala ayyuqayyidoli waliyan min awliyaih. Lalu aku memohon kepada Allah agar mengutus untukku seorang wali dari wali-walinya. Maksudnya kan mau ninggal, gak mosok gak ono sing ngurus. Maka orang itu berdoa kepada Allah agar diutus seorang wali untuk sampai di sini. Ibrahim bin Adham kan memang dikenal wali itu, Pak. Fa'arju annaka huwa. Aku berharap engkaulah orang itu, yaitu salah seorang wali dari wali-wali Allah. Artinya kalau dari sekilas yang kita pahami, belum tentu antara wali Allah dengan wali yang lain itu saling mengenal. Bisa jadi diantaranya karena salah satu terlalu tinggi, yang satu terlalu rendah. Tapi pada wali ini, Pak. Karena wali ini kan bertingkat-tingkat. Saya ikut pernah ada orang niku neropong orang lain. Kemudian cerita ke saya, orang lain itu nggak bisa ya Pak, saya cari-cari nggak ada ya. Nah, ternyata kalau paham saya medannya berbeda. Jadi satu orang ini sudah medannya adalah tinggi gitu loh. Dia masih ada sekitar di sepertiga, katakanlah sepertiga tingkat yang pertama dalam jelajah spiritual itu. Sehingga ya gak ketemu sing siji nang dhuwur. Saya pernah cerita, kalau orang ketemu di pantai itu bisa jadi orang satu sudah pernah berlayar kemana-mana, bahkan mungkin menyelam mengambil mutiara gitu kan. Tapi ketemunya di pantai, podo-podo wis pakaian kering kae kan gitu, ngobrol. Orang yang belum sampai kemana-mana, belum sampai berlayar, belum sampai menyelam di lautan, belum sampai mencari mutiara, bisa jadi menyangka temennya ya podoe karo aku urung nang lautan. Nah, jelajah spiritual juga seperti itu. Maka yang diajarkan kepada kita itu adalah hati-hati. Daripada suudon, kita jatuh pada suudon, lebih baik kita husnudon. Artinya jangan meremehkan siapapun orang itu. Tidak boleh. Qala, lalu aku berkata padanya, fakultulahu. Aku berkata kepadanya, alaka walidan, apakah engkau masih memiliki kedua orang tua? Qala, na'am. Ia menjawab, ya. Wa ikhwatun wa akhawatun. Dan aku juga mempunyai saudara laki-laki dan saudara perempuan. Fakultu, aku bertanya lagi. Hal ishtaqta ilaihim. Apakah engkau rindu kepada mereka? Wa ila dzikrihim, dan kepada kenangan bersama mereka.
Faqala la, ia menjawab tidak. Illal yaum, kecuali hari ini. Aradtu an asyumma rihahum. Aku ingin mengenang, mencium bau mereka. Bau sini dalam bukan pengertian bau gak enak gitu. Kan sok kita ini ku kan ngapali toh. Oh ini baune anakku nomor siji. Iki baune bojoku, iki bau kan ngoten toh. Faktawash fas faktawash faktawashatni asyiba'u wal bahaim. Lalu binatang-binatang buas dan hewan-hewan lainnya datang mengelilingiku. Jadi binatang buas itu pada moro tapi mengelilingi saja. Wa bakai namai, mereka menangis bersamaku loh, malah nangis bareng-bareng. Sak hewan-hewane. Wa hamalna ilayya hadiriyahin, dan membawakan bunga-bunga ini kepadaku. Oh, jadi bunga-bunga tadi itu yang bawa adalah binatang-binatang buas. Kola, saat aku dalam keadaan itu, fabainama ana fitil kalhalah. Kemudian Syekh Ibrahim bin Adham berkata, saat aku dalam keadaan itu, yarikku kolbilahu, hatiku luluh karenanya. Rik, yarikku niku tipis, tipis dimaknani luluh, tersentuh. Karena hati kok atos ini disentuh kan angel, gak kerasa, tapi hati ini tipis, halus nih, gampang tersentuh, gampang luluh. It bihayatin akbalat, tiba-tiba seekor ular fi famiha taqatu narjisin, yang datang dan di mulutnya membawa setangkai bunga narjis. Faqalat da syarraka anhu, lalu berkata, jauhkan keburukanmu darinya. Fa innallaha ta'ala yagharu ala auliya'i, sesungguhnya Allah ta'ala cemburu terhadap para walinya. Dulu sekali kita juga pernah membahas tentang wali-wali Allah niku. Ada wali Allah niku yang seneng ngrungokke suarane burung mawon. Atine tenang, oh enak. Ngoten niku pangkate didukke Pak. Lah ya lha seneng kok karo suarane burung, senenge karo Gusti Allah. Itu Allah Maha Pencemburu. Orang kalau menuju Allah itu pasti meninggalkan dunia. Tapi sekali lagi ya, meninggalkan keduniaan, bukan dunia. Bisa jadi dia uangnya banyak. Rasulullah niku nggih uangnya banyak. Harta, rezekinya banyak. Nah kok bisa berkesimpulan seperti itu? Rasulullah niku kan rumahnya berdempetan dengan Masjid Nabawi. Saat itu di Masjid Nabawi itu yang nginep di situ pinten wong, Pak. Termasuk salah satunya adalah Abu Hurairah. Niku yang ngasih maam sin. Ya Rasulullah. Berarti sugih to Rasulullah. Rasulullah niku habis dapat rampasan perang, menang perang. Ya banyak sekali. Tapi kan dibagi. Jadi Rasulullah niku kaya tapi memang diparingaken terus. Nah, kalau kita itu wis gak kaya dikumpul-kumpul ya gak akeh-akeh. Saya pernah bercerita tentang berbagai macam ironi. Masih ingat dong? Ironi orang pingin kaya, gitu. Di antaranya adalah karena pingin kaya maka ngumpulkan uang nggak pernah sodako. Padahal orang kalau pingin kaya itu harusnya banyak sodako, gitu. Karena sodako akan diganti lipat. Seorang seorang anak nakal dinesoni terus karo ibu karo bapake. Tak ironis tuh. Padahal dungane wong tua iku mandi banget. Nah, nek wong tuane itu nesu-nesu terus, lah kapan anak itu bisa kemudian lebih mudah untuk bertobat kepada Allah, kan susah. Itu ironi-ironi di antaranya. Qala faghasiya alayya.
Ia Ibnu Ishaq berkata, fahu syi'a alayya, lalu aku tak sadarkan diri. Fama afaktu hatta kharajat nafsuhu. Dan aku baru sadar ketika pemuda atau ruh pemuda itu telah keluar, telah meninggal. Rahmatullah ta'ala alaihi wa ridwanuh. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Summa waqa'a alayya sinatun. Meninggal, koncone mung hewan-hewan itu. Nah, kemudian karena capek gitu ya. Summa waqa'a alayya sinatun minan naum. Kemudian aku tertidur sejenak. Fantabahtu. Lalu aku terbangun wa ana alal jaddah. Dan ternyata aku sudah berada di jalan utama, seperti jalan keluar dari padang pasir. Kala. Nah, kayak gitu-gitu ini sing mindah sinten ngoten Pak. Ada peran-peran yang dimainkan oleh tentara-tentara Allah. Tentara-tentara Allah niku nggih. Siapa apa saja, siapa dan apa saja itu bisa jadi tentara Allah Subhanahu wa taala. Saat Allah ingin berkehendak untuk memberi hukuman pada kaum Ad umpamanya, ya batu jadi tentara gitu kan. Nah, seperti itu. Qala fadakhaltul madinata Samisat. Lalu aku memasuki kota Samisat. Ba'dama hajajtu, setelah menunaikan haji. Tadi kan berangkat haji terus ketemu peristiwa itu, kemudian ketemu jalan keluar, berangkat haji, kemudian beliau masuk lagi mendatangi kota Samisat lagi. Fastaqbalatni imra'atun, seorang perempuan menyambutku. Ra'aitu asbaha bisyabi minha, dan aku belum pernah melihat seseorang yang begitu mirip dengan pemuda itu selain wanita itu. Nah, ternyata kakaknya apa adiknya, saudaranya. Kan tadi diceritakan punya saudara yang pemuda itu ingin membaui, kangen karo baune dulure gitu. Falamma ra'atni, ketika ia melihatku qalat, wanita itu berkata, "Ya Aba Ishaq, wahai Abu Ishaq, kaifa ra'aita bagaimana engkau melihat atau melihat keadaan pemuda itu dulu?" Fa ini angtadziruka mundu salasin, aku sudah menunggumu sejak 3 hari yang lalu. Jadi isyarat-isyarat wong arep teko niku diantaranya bisa diketahui 3 hari. Nek sakniki kan ono HP, wis direncanakan setahun 3 bulan iso ya. Nek dulu kan dengan isyarat-isyarat seperti ini. Sekali lagi kalau ingin cari dalilnya ada di Quran surat 2 ayat 282. Nggih. Tapi memang dengan dipahami, karena memahami dalil itu harus tidak hanya sekedar kata-kata atau tulisannya. Fadzakartu lahal kisah, aku pun menceritakan kisah pemuda itu. Ila angkulta, hingga bagian di mana si pemuda berkata. Ila angkultu, hingga di bagian aku berkata. Ila angkultu, hingga saat aku berkata, qala aradtu an asyumarihahum. Aku berkata bahwasanya pemuda itu ingin mencium aroma mereka. Fasohat wakolat. Ketika aku sampai di bagian itu, perempuan itu menjerit. Fasohat wakolat. Dan berkata, balagosyamu asyama. Bahwa bau itu telah sampai kepada yang membaui. Jadi dia paham pada waktu dulure ini nggih pingin mengenang aroma keluarganya itu, maka Allah memberikannya. Wa kharajat nafsuha, lah kemudian ruh perempuan itu juga keluar atau wafat. Fa kharajat atrabun laha, lalu datanglah sekelompok wanita. Alaihinna al-muraqqaatu wal futu, yang mengenakan pakaian tambalan dan kerudung. Berarti ya kelompok-kelompok sufi itu. Fatakafalna amroha, mereka mengurus jasadnya, watawallaina sya'naha, dan menangani urusannya. Radhiyallahu anhum ajmain, semoga Allah meridhai mereka semua.
Fahakata halu man yakunu azimal himmah. Begitulah keadaan orang-orang yang memiliki himmah atau semangat rohani, cita-cita yang agung. Tidak ada cita-cita yang agung kecuali cita-cita untuk dekat, untuk diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kapan itu ketemu orang kaya Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya wis ora mikir surga apa neraka. Karena memang memahami betul itu maksud saya tidak hanya kata-kata maupun pemahaman rasio karena ada argumen dari Al-Quran dan hadis bukan. Tapi dia memahami betul. Ya surga dan neraka itu bagaimanapun itu adalah makhluk Allah. Ya tetap yang namanya himmah al-aliyah yang luhur itu adalah saat kita betul-betul bertindak, bersikap, berbuat itu atas dasar karena Allah saja. Jadi pingin senang di surga atau pingin terhindar dari neraka itu juga bukan menjadi bagian lagi gitu. Begitulah keadaan orang-orang yang memiliki himmah atau semangat ruhani yang agung. Syarifal iradah, niat dan keinginan yang mulia. Syarifal iradati wan niyah, niat dan keinginan yang mulia. La yusakinu ahadan minal makhluqat, ia tidak menyandarkan diri kepada makhluk. Jadi betul-betul apa nih bahasane niku nggih melihat hakikat. Jadi kalau kita itu makan, bahkan diajarkan oleh Rasulullah bahwasanya Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, yang memberkahi gitu. Dari makanan itu ya Allah. Bahkan yang memberi rezeki juga Allah. Padahal mungkin uang itu kita dapat dari mana gitu kan. Kerjanya juga sudah sejak pagi sampai malam, tidak sore lagi. Kerjanya pagi sampai malam. Tapi ya tetap bahwasannya itu adalah rezeki Allah. Itu hakikat seperti itu berarti kan makhluk itu ya kayak kayak kaca gitu loh Pak. Kelihatan yang hakikat di belakangnya. Yang belakangnya nopo? Allah itulah yang maha berkehendak, yang menciptakan, yang menjaga kelestarian, yang memberikan kesejahteraan, semuanya adalah Allah. Nah kalau kita memang paham hal itu, mengakui hal itu, saya yakin kita paham dan mengakui, mengimani hal-hal seperti itu. Tapi bisa nggak itu dipraktekkan nyatanya bahwasanya kalau kita itu tidak punya banyak rezeki, kemudian kita memahami hal ini adalah yang mengatur Allah, kemudian berkata dan yakin Allah maha bijaksana dengan keadaan saya ini. Bukan tidak ada keluhan, harusnya kan seperti itu. Harusnya. Abang, ireng, putih, nintunya itu ya sing gawe Gusti Allah. Nek tembunge wong Jawa niku sangat singkat sekali. Terserah sing ngecat lomba napa. Tapi juga tidak meniadakan loh ya. Sekali lagi ya biar nggak salah paham, tidak meniadakan ikhtiar. Orang itu kalau taat Allah niku bukan taat separuh, sing separuh mboten taat. Separuh taat itu secara keseluruhan. Dan di Al-Qur'an itu sangat jelas. Bahkan Rasulullah juga banyak menyampaikan yang namanya orang baik itu kalau dibandingkan orang banyak ibadah gitu dengan orang yang membiayai ngasih makan orang yang ibadah itu api undi. Api sing biayai. Ya, artinya bekerja itu juga perintah Allah. Tapi bekerja itu perintah Allah bukan untuk yang lain-lain ngoten. Iya, mereka-mereka itu tidak menyandarkan diri kepada makhluk wala yuwattinu nafsahu dan tidak menetapkan hatinya atau jiwanya ala syai'in kepada sesuatu minal masnu'at dari apapun ciptaan Allah. Jadi hatinya tidak dicantolkan pada sesuatu selain Allah. Fayatakaffalullahu ta'ala bi amrih, maka Allah menanggung
segala urusannya, wa yaj'alul kaun khadiman lahu bi asrihi, dan menjadikan seluruh alam semesta sebagai pelayannya. Nah, bayangan jenengan kok lu alam semesta menjadi pelayan saya ya. Wah, emas ini gitu kan. Didol kan gitu. Tapi nyatanya orang-orang seperti itu kan seperti pemuda tadi, menyendiri, mati dalam kesendirian. Kan ngoten. Nggih gampangane ngeten lah, seperti Rasulullah gitu kan. Kan bukan bermahkota, bertatahkan berlian. Mboten itu yang dicari. Bahkan Rasulullah niku pernah ditawari dunia dan seisinya atau memilih wafat untuk bertemu dengan Allah. Ya memilih wafat. Nah niki donga. Razaqanallahu ta'ala wa iyyakum wa ma razaqahum. Semoga Allah memberi kita dan kalian rezeki seperti yang diberikan kepada mereka. Amin. Siap toh? Siap dikasih rezeki seperti mereka. Masa siape mung wah iso ngerti sadurunge winara. Sing dipingini ngono-ngono iku. Bahkan mereka-mereka ini tidak pernah, saya yakin tidak pernah berkeinginan dengan ibadahnya untuk memperoleh kesaktian-kesaktian seperti itu. Karena kalau seseorang itu ibadahnya masih punya harapan-harapan selain dekat dan ridho Allah, ya pasti tidak akan bisa seperti itu. Kecuali dukun. Biasanya kalau dukun sumbernya lain. Wa waffaqona kama waffaqahum. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita sebagaimana taufik yang diberikan kepada mereka. Bijudihi wa karomihi, dengan kemurahan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nggih, Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, saya akan mencoba menjelaskan lebih sederhana nggih tentang karomah-karomah ini agar tidak salah paham. Karomah dan mukjizat niku hampir sami. Sama dalam pengertian itu adalah keistimewaan kalau mukjizat itu diberikan kepada nabi dan rasul. Tapi kalau karomah itu diberikan kepada para wali-walinya, para orang-orang soleh. Sesungguhnya kan kemarin atau kapan saya menjelaskan bahwasannya Rasulullah hijrah itu kan setelah peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini Mekah Madinah nih lho Pak. Bahkan sampai Sidratil Muntaha itu tidak sampai semalam. Tapi giliran hijrah mengapa kok susah banget? Sampai bersembunyi di gua Sur. Kan susah. Ya itu berat gitu. Kok enggak kemudian Rasulullah minta mawon ya Rasul makcling gitu kan. Wong sing wadohe kaya ngono gak sampai sewengi. Itu artinya apa? Mukjizat karomah itu diberikan oleh Allah atas kehendak Allah dan itu adalah khariqul adat, tidak sebagaimana adat biasanya, tapi kalau menurut Syekh Said Ramadan Al-Buti itu adalah mung sekilas. Mukjizat itu sekilas. Sekilas itu ya membelah lautan Madar ya udah selesai. Gak kemudian tongkatnya kapan-kapan didodoke ke belahi apa-apa kan orang. Maka sebetulnya sunnatullah, hukum-hukum Allah itu bahkan juga tetap mencakup para wali maupun nabi. Sekarang semua nabi kan sudah wafat. Mati juga tuh sunatullah. Nah, kok kemudian ada orang yang ingin hidup selamanya gitu kan. Umpamanya begitu. Nah, itu artinya apa? Bahkan yang namanya para wali, para nabi itu juga tetap kena apa yang namanya sunnatullah itu. Nah, kalau bagaimana para wali itu kemudian logika atau rentetan-rentetan bagaimana mereka mendapatkan karomah itu. Di antaranya tadi saya sampaikan itu tentang Quran surat 2
ayat 282 tadi. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan atau mengajari kalian. Nah, karena takwa itu Allah memberikan ilmu-ilmu yang dia tidak ketahui. Nah, ilmu-ilmu yang tidak diketahui itu diantaranya adalah ilmu-ilmu tentang hati orang lain, ilmu tentang kejadian-kejadian masa depan gitu. Nah, bisa jadi juga rentetannya adalah Allah memberikan kepekaan pada wali Allah itu yang kemudian dengan kepekaannya yang melebihi orang lain itu bisa menata variabel-variabel yang tidak bisa dibaca dilihat oleh orang lain karena kepekaan tadi. Karena dia mempunyai banyak variabel, maka dia bisa menganalisis melebihi analisis orang yang tidak punya banyak variabel. Sehingga dia bisa mengatakan, oh ke depan begini. Tapi itu adalah prediksi. Yang kejadiannya adalah terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sahabat Umar itu pernah kelihatan bahwasanya sahabat Umar itu bisa melihat pasukannya terdesak. Itu kan ada dalam hadis. Nah, seperti wali-wali zaman sekarang juga ada yang seperti itu. Kalau Rasulullah lebih hebat lagi. Wong zaman sekarang sudah diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah. Nah, ini juga hubungannya dengan kepekaan tadi. Kepekaan hati yang itu sudah sangat halus sehingga bisa jadi apa yang jauh itu bisa diketahui. Ya memang kita hanya bisa menyampaikan seperti itu. Lagi-lagi bagaimana itu terjadinya sebetulnya bisa dipahami bagi orang yang sudah mengalaminya. Salah satu di antaranya itu saya bisa mengetahui atau diberi pengetahuan oleh Allah seperti itu ya seperti melihat video umpamanya begitu. Itu yang terjadi pada para wali Allah yang bisa terjelaskan dengan kata-kata. Kita kan sering yang membahas jenenge gula A, gula B, gula C. Itu saja kita akan bisa mengatakan iya beda. Manisnya gula A, gula B, lebih legit, umpamanya begitu. Makna legit itu sendiri apa? Ya dirasake. Tapi kita punya kesepakatan legit itu kayak mana loh? Oke, itu yang saya pahami dari Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu agar kita itu mempersepsi yang namanya karomah yang diberikan oleh Allah kepada para wali itu tidak mengubah sunnatullah. Hanya saja bisa jadi karena sunnatullah itu belum kejadian itu hubungannya dengan sunnatullah kita belum mampu untuk mengurainya. Ya contoh lah kalau jenengan itu dibilang ini loh HP bisa menerima telepon dari Inggris, maunya begitu. Nah kalau kita itu nggak pernah punya ilmu tentang bagaimana gelombang, bagaimana kan ya wis ngono kan gitu tuh. Ya seperti itu sebetulnya mirip. Sama kalau Pak Surya cerita tentang pendingin keju yang segede kamar itu ya saya kan ya ae gitu kan. Tapi bagaimana itu prosesnya bahkan mungkin harganya nggak terbayang oleh saya. Sampai 1 miliar orang ngono. Sampai tak pikir dia mau 200 juta apa piye gitu. Ini sampai miliar. Ya, itu juga terjadi pada hal-hal yang sifatnya spiritual. Oke, untuk malam hari ini cukup nih. Nanti kita lanjutkan diskusi sebentar sambil nunggu Pak Eko jadi.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.